Tinggi di pegunungan Andes, di tempat awan menyentuh punggung tebing terjal, berdiri sebuah kota yang selama ratusan tahun tak tercatat dalam peta manapun. Bayangkan ini, rumah batu, kuil, dan alun-alun besar dibangun di atas punggung gunung sempit pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Dinding-dindingnya tersusun dari balok granit raksasa, dipasang begitu presisi hingga tak selembar kertas pun bisa diselipkan di antaranya. Yang paling mengherankan, para pembangunnya tidak memiliki gergaji besi, tidak mengenal derek, bahkan tidak menggunakan roda pengangkut. Inilah Machu Picchu, kota yang seolah tidak dibangun, melainkan dirakit dengan kesabaran dan perhitungan ekstrim. Bagaimana manusia bisa membangun kota seperti ini di tempat seterjal dan setinggi ini tanpa mesin modern? Dan mengapa kota ini masih berdiri setelah 5 abad gempa dan hujan deras? Hari ini kita akan menelusuri jawabannya. Sekitar 550 tahun lalu, penguasa Inka bernama Pachacuti memerintahkan pembangunan sebuah tempat yang tersembunyi dari dunia luar. Lokasi yang dipilih bukanlah dataran subur atau pusat perdagangan, melainkan punggung gunung liar yang dikelilingi jurang dalam di semua sisi. Sungai pegunungan mengalir deras di bawahnya, kabut tebal hampir selalu menutupi pandangan, dan puncak-puncak Andes menjulang tajam di sekelilingnya. Tempat ini sulit dijangkau, bahkan bagi penduduk lokal sekalipun. Machu Picchu bukan benteng militer, bukan pula kota umum. Banyak sejarawan meyakini ia dirancang sebagai kompleks kerajaan tertutup, tempat penguasa Inka menarik diri dari hiruk-pikuk kekaisaran. Namun membangun kota di sini berarti menantang alam secara langsung. Keajaiban Machu Picchu tidak terletak pada dindingnya yang indah, melainkan pada apa yang tidak terlihat. Para arkeolog menemukan bahwa hampir 2/3 dari seluruh pekerjaan konstruksi justru berada di bawah permukaan. Lapisan pasir, kerikil, dan batu pecah ditanam jauh ke dalam tubuh gunung, menciptakan sistem fondasi dan drainase raksasa. Air hujan yang turun hampir setiap hari tidak dibiarkan menggenang, melainkan dialirkan melalui saluran tersembunyi agar lereng tidak longsor. Tanpa sistem ini, seluruh kota akan meluncur ke jurang hanya dalam beberapa musim hujan. Machu Picchu bukan sekedar bangunan di atas gunung, ia adalah bagian dari gunung itu sendiri. Material utama kota ini adalah granit abu-abu yang ditambang langsung dari puncak gunung. Batu-batu besar dipisahkan dari induknya dengan cara sederhana namun efektif. Pasak kayu kering dimasukkan ke celah batu, lalu disiram air hingga mengembang dan perlahan memecah granit padat. Namun misteri sebenarnya bukan bagaimana batu itu dipecah, melainkan bagaimana ia dibentuk dan dipasang. Bangunan di Machu Picchu tidak menggunakan semen. Sebagai gantinya, setiap batu dipahat dengan sudut dan permukaan yang tidak beraturan sehingga saling mengunci seperti potongan puzzle. Saat gempa terjadi, dinding tidak runtuh. Batu-batu itu bergeser sedikit, menyerap getaran, lalu kembali ke posisinya. Teknik ini membuat Machu Picchu bertahan dari ratusan gempa Andes tanpa kehilangan strukturnya. Di sekeliling Machu Picchu, teras-teras batu bertingkat membentang mengikuti kontur alami lereng gunung. Sekilas, teras ini tampak seperti ladang biasa. Namun bagi para insinyur Inka, teras-teras ini adalah bagian dari sistem keselamatan kota. Setiap teras dibangun berlapis-lapis. Lapisan paling bawah terdiri dari batu besar, di atasnya kerikil, kemudian pasir, dan baru di bagian paling atas tanah subur. Susunan ini bukan kebetulan. Air hujan yang turun deras tidak menggenang di permukaan, melainkan langsung meresap ke lapisan bawah dan dialirkan perlahan ke sistem drainase. Tanpa teras-teras ini, air akan menghantam lereng secara langsung dan memicu longsor besar yang dapat merobohkan seluruh kota. Selain itu, teras menciptakan iklim mikro. Perbedaan suhu antara siang dan malam menjadi lebih stabil, memungkinkan jagung dan tanaman lain tumbuh di ketinggian yang seharusnya terlalu ekstrim. Bagi Machu Picchu, teras bukan hiasan lanskap, melainkan fondasi kehidupan. Air adalah elemen paling krusial dalam keberlangsungan Machu Picchu. Kota ini tidak bergantung pada sungai di bawahnya, melainkan pada mata air pegunungan yang mengalir dari ketinggian di atas kompleks utama.
Dari sumber ini, air bersih dialirkan melalui kanal batu dengan kemiringan yang sangat presisi, cukup landai untuk mengalir stabil, namun tidak cukup curam untuk merusak struktur. Air kemudian melewati serangkaian pancuran, kolam, dan saluran kecil yang tersebar di seluruh kota. Yang paling mengejutkan, para pembangun Machu Picchu secara sadar memisahkan air bersih dan air hujan. Air hujan dialihkan ke jalur drainase terpisah, sementara air konsumsi dijaga tetap murni. Jika kedua sistem ini bercampur, tekanan air berlebih dapat merusak fondasi dan menyebabkan erosi internal. Di Machu Picchu, air bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, ia adalah bagian dari rekayasa struktural kota. Dengan segala kehebatannya, Machu Picchu justru menghilang dari sejarah. Ini terdengar mustahil mengingat jaraknya hanya sekitar 100 km dari Cusco, pusat Kekaisaran Inca. Namun ketika pasukan Spanyol menaklukkan wilayah Andes pada abad ke-16, Machu Picchu nyaris tidak tersentuh. Jalur menuju kota ini melewati tebing curam, hutan lebat, dan lereng licin yang diselimuti kabut. Bagi tentara dengan zirah besi berat, medan ini hampir tidak dapat dilalui. Tidak ada jalan besar, tidak ada akses mudah. Alam menjadi pelindung terbaik kota ini. Legenda tentang kota-kota hilang di pegunungan memang beredar, namun sebagian besar dianggap dongeng. Seiring waktu, bahkan penduduk lokal mulai melupakan fungsi sebenarnya dari bangunan batu yang tersembunyi di atas awan. Machu Picchu perlahan lenyap dari ingatan dunia, tanpa dihancurkan, tanpa dijarah, hanya ditelan alam. Semua berubah pada Juli 1911. Seorang penjelajah Amerika, Hiram Bingham, tiba di Peru untuk mencari Vilcabamba, benteng terakhir perlawanan Inca. Dipandu penduduk lokal dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, Bingham mendaki lereng terjal di tengah hujan dan kabut. Ketika ia mencapai punggung gunung, dinding granit putih muncul dari rimbunnya vegetasi. Rumah-rumah tertutup tanaman, namun kualitas batuannya begitu sempurna hingga tampak seolah baru ditinggalkan. Bingham awalnya mengira ia telah menemukan Vilcabamba. Penelitian kemudian membuktikan bahwa ia keliru. Machu Picchu ternyata adalah sesuatu yang lain, sebuah kompleks kerajaan yang dirancang sebagai satu kesatuan utuh. Machu Picchu bukan teka-teki supranatural. Ia adalah bukti apa yang bisa dicapai manusia dengan pemahaman mendalam tentang alam. Tanpa besi, tanpa mesin, tanpa tulisan teknis, para pembangunnya menciptakan kota yang lebih stabil daripada banyak bangunan modern. Teknologi sejati bukan soal alat yang canggih, melainkan cara berpikir. Dan di ketinggian 2.400 meter, di antara awan dan batu, Machu Picchu masih berdiri, mengingatkan kita bahwa kecerdikan manusia tidak pernah mengenal batas. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.